Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat bertemu kembali di channel dakwah Islam dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini dakwah Islam akan membahas 5 amalan yang bantu selamatkan muslim dari pertanyaan di alam kubur. Sahabat dakwah Islam, setiap manusia akan selesai dengan urusannya di dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditentukan surga atau neraka untuknya, disebutkan manusia mesti menjawab lebih dulu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur seputar ketaatan dan keimanannya selama di dunia. Sahabat dakwah Islam, datangnya malaikat di alam kubur pun sesuai dengan amalan manusia semasa hidup. Jika manusia termasuk dalam golongan penuh dosa, malaikat akan datang dengan kemarahan. Namun, jika manusia memiliki iman tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun turut bersuka cita. Sahabat dakwah Islam, tentu semua umat muslim ingin mendapat perlindungan setelah meninggal. Untuk itu, berikut beberapa amalan yang dapat membantu menyelamatkan manusia dari siksaan pertanyaan di alam kubur. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, amalan yang bisa membantu kita dari pertanyaan malaikat yang pertama adalah banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk hanya menyembah dan mengingat kepadanya. Salah satu caranya dengan memperbanyak membaca tasbih atau berzikir, baik usai solat maupun saat melakukan aktivitas lainnya. Selain sebagai wujud keimanan dan menegaskan Sang Pencipta, umat muslim ketika di alam kubur pun akan mendapat pertanyaan pertama, yakni Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bila semasa hidup seseorang sering berzikir dengan sepenuh hati mengingat Allah Subhanahu wa taala semata, niscaya akan mendapat kelapangan dan dimudahkan menjawab pertanyaan tersebut. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, amalan yang bisa membantu kita dari pertanyaan malaikat yang kedua adalah menjaga solat 5 waktu. Sahabat dakwah Islam, pertanyaan selanjutnya ialah Madinuka? Apa agamamu? Hanya golongan umat muslim yang tidak pernah meninggalkan solat 5 waktulah yang dapat menjawab dengan tepat. Hal tersebut lantaran solat merupakan salah satu rukun Islam, menjadi sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta serta mengingat Ka'bah sebagai kiblatnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga kelengkapan solat, sebab solat menjadi penolong atas pertanyaan Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Serta amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, amalan yang bisa membantu kita dari pertanyaan malaikat yang ketiga adalah sering bersolawat untuk Rasulullah SAW. Pertanyaan di dalam kubur selanjutnya yakni Man nabiyuka? Siapa nabimu? Umat muslim yang sering bersolawat untuk Rasulullah SAW tentunya dapat dengan mudah menjawabnya, sebagaimana diwahyukan dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dengan rutin bersolawat, nama Rasulullah SAW akan selalu terpatri di hati dan benak, yang akan menjadi penolong kelak di alam kubur. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, amalan yang bisa membantu kita dari pertanyaan malaikat yang keempat adalah mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk hidup umat muslim akan menjadi penolong di akhirat kelak, dengan catatan gemar mempelajari dan mengamalkannya, karena di alam kubur
malaikat mungkar dan nakir pun akan mengajukan pertanyaan, "Ma kitabuka?" Apa kitabmu? Diriwayatkan Bazar dalam kitab La'alim Musnunah, ketika mukmin yang meninggal mulia dikafani, datang seorang dalam wujud tampan dan berdiri di antara dada dan kain kafan. Lalu orang tersebut berkata kepada mukmin di alam kubur, "Aku adalah Al-Quran yang sedang kamu baca dengan suara keras dan kadang lirih." Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan malaikat ini kamu tidak akan mengalami kesulitan. Untuk itu, dekat dengan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim. Selain agar terhindar dari marah bahaya, juga didekatkan dengan kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah Islam min rahmati Allah. Amalan yang bisa membantu kita dari pertanyaan malaikat yang terakhir adalah menjaga tali silaturahmi dengan sesama umat muslim. Sahabat dakwah Islam, pertanyaan terakhir yang diajukan malaikat mungkar dan nakir adalah tentang man ikhwanuka, siapa saudaramu? Sebagaimana hadis riwayat dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, tunaikanlah solat di malam hari ketika manusia terlelap, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis tersebut dimasukkan agar semasa hidup semasa umat muslim mesti menjaga tali silaturahmi, saling menolong saat dalam kesulitan dan menjauhkan diri dari perbuatan mengunjing. Karena sesama umat muslim ialah saudara, tiada perbedaan di mata Allah Subhanahu wa taala selain takwaan terhadapnya. Dengan begitu, niscaya akan mudah melalui pertanyaan satu ini di alam kubur. Sahabat dakwah Islam, itulah beberapa amalan yang akan membantu menyelamatkan umat muslim dari pertanyaan di alam kubur. Selagi masih ada waktu dan diberi kesehatan, mari kita melaksanakannya perlahan secara rutin. Tentu dibarengi dengan amalan-amalan lain seperti sedekah dan berbakti kepada orang tua juga. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, semoga kita semua dapat menjawab semua pertanyaan dari malaikat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.